Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim menyebutkan min jumlatil ma'ani allati di antara makna-makna yang yufassara biha al-mathlul a'la, ditafsirkan dengan yang makna al-mathlul a'la itu apa? Thubutus sifatil ulya, adanya sifat-sifat yang maha tinggi lillahi subhanahu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang maha tinggi tak ada di atas itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sifatnya berbeda-beda, walaupun hebat, yang ada lagi lebih hebat. Ya, kita mengatakan pandanganku masih bagus, ini melihat dengan jelas, pandanganku hebat. Ya, malam hari aku masih dapat melihat walaupun kabur-kabur. Kita katakan ada lebih hebat daripada pandanganmu. Ya, banyak binatang lebih hebat daripada kita, melihat, mencium. Kita tak tahu dalam kamar ada makanan, lalat tahu. Tercium dengan lalat, tahu di dalamnya ada makanan. Mana lebih hebat, manusia atau lalat? Lalat lebih hebat dalam bab mencium. Subhanallah, membaui. Artinya manusia bertingkat-tingkat. Ya, sifat yang ada pada manusia. Katakan, aku orang yang paling kuat dalam berlari, lariku cepat. Ya, tak akan ada manusia yang dapat mengalahkan larinya macan tutul. Subhanallah, walaupun sama-sama lari. Jadi sifat manusia bertingkat-tingkat, sifat makhluk bertingkat-tingkat. Ada yang cepat, ada yang lebih cepat lagi, ada yang lebih cepat lagi. Allah tertinggi daripada segala macam sifat, tak ada di atasnya. Inilah disebut dengan nama as-sifatul ulya. Nah, setiap kali kita menyebutkan tentang nama Allah, walil al-asmaul husna was-sifatul ulya, nama-nama yang begitu indah, bagus, dan sifat-sifat yang maha tinggi, tak ada lagi di atasnya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, al-thalith, yang ketiga, poin yang ketiga, ya, yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu bukan sembarang nama, tapi dia husna. Yang ketiga, mawarada fil Quran, apa-apa yang tertera dalam Al-Quran min isbatil hamdillah subhanah, betapa banyak ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tafsili mahamidih, dan begitu banyak rincian-rincian terhadap pujian-pujian tersebut. Famin asma'ihi subhanah, diberikan contoh di sini. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Wahhab, Tuhan pemberi. Al-Wahhab selalu memberikan kepada makhluknya apapun yang dibutuhkan makhluknya. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan nama Allah itu ada yang namanya Wahhab. Maka boleh kita katakan, ya Wahhab, ya Wahhab, habli min ladunka rahmah, berikanlah saya dari sisimu rahmat-Mu wahai Tuhan, yang bernama Al-Wahhab. Ya Al-Wahhab. Ya. Wa min tafasil mahamidihi fil Qur'an qauluhu ta'ala, dan di antara rincian tentang pujian terhadap nama yang dalam Al-Qur'an Karim, firman Allah yang berbunyi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi wahabali, ya, yang telah menghibahkan kepada saya, memberikan kepada saya, yakni kepada Ibrahim, alal kibari, di masa tua saya, Ismail, anak bernama Ismail, wa Ishaq, anak bernama Ishaq. Dikatakan Nabiullah Ibrahim baru memiliki anak setelah berusia 80 tahun lebih. Ya, segala puji bagi Allah, sungguhlah dia Tuhan yang telah menghibahkan kepada saya, memberikan kepada saya. Jadi kata-kata hibah itu dari bahasa Arab. Wahabah, yahabu, hibatun, artinya adalah memberi. Hibatun, hibah, pemberian. Itu bahasa Arab. Orang yang selalu memberi namanya Wahhab. Makanya orang-orang kadang-kadang punya nama Abdul Wahhab. Ya, ini hamba bagi Tuhan Maha Pemberi. Jadi dalam nama Wahhab, Allah memiliki nama Al-Wahhab. Dalam Quran banyak menceritakan pujian tentang nama Al-Wahhab ini. Kenapa? Karena dia memiliki makna, bukan sekedar nama saja. Di antaranya Allah mengatakan, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq.
Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah. Dialah yang telah memberikan kepadaku, menghibahkan kepadaku dalam usia tua putra bernama Ismail bin Ishaq, dan sungguh Tuhanku benar-benar mendengar doa-doaku. Lasami'ud du'a. Allahu Akbar. Ya, lihat lagi bagaimana Nabi Zakaria, ya Allah berikan kepadanya anak lebih mustahil lagi. Bagaimana tidak, ya, dikatakan Zakaria itu mandul, atau istrinya mandul dan dia telah tua renta, ya, tapi tak pernah dia lupa berdoa agar Allah berikan kepadanya anak. Suatu ketika datanglah dia masuk ke dalam mihrab, menemui Maryam. Dia dapati di sisi Maryam ada makanan yang lezat citra rasanya. Dia bertanya, "Hei Maryam, anna laki hadha?" Dari mana kau dapatkan ini? Makanan ini tak ada di sini. Apa kata Maryam? "Huwa min indillah." Ini datanglah dari sisi Allah SWT. Dari situlah, ya, tertanam dalam diri Nabiullah Zakaria keimanan, keyakinan kepada Allah yang begitu kuat. Allah mampu memberi sesuatu tanpa sebab. Subhanallah. Ini aja perempuan ini tak ada kuhadirkan kepadanya makanan, Allah berikan kepadanya makanan langsung daripadanya, apalagi anak. Setelah itu langsung dia berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau adalah Tuhan Maha mendengar doa-doaku. Maka Allah kabulkan seketika itu juga doa Nabi Zakaria. Subhanallah. Jadi Allah mampu memberikan sesuatu tanpa, dengan sebab. Secara logika mustahil orang mandul punya anak, tapi tidak ada yang bagi Allah mustahil. Subhanallah. Dan inilah nama Al-Wahhab. Wa min asma'ihi subhanal khaliq. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dialah Tuhan pencipta segala sesuatu. Wa min tafasili mahamidih. Di antara puji-pujian kepada Allah yang kembali kepada namanya Al-Khaliq, Tuhan pencipta, fil Qur'ani qauluhu subhanahu, dalam Quran di antaranya firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala pujilah bagi Allah semata. Segala pujian hanya milik Allah semata. Dialah Tuhan yang telah menciptakan seluruh langit-langit dan bumi, dan dialah yang telah menciptakan adh-dhulumat, kegelapan demi kegelapan, kegelapan dalam rahim, subhanallah, kegelapan dalam lautan yang gelap, ya, kegelapan dalam kejahilan, kegelapan malam, banyak Allah ciptakan kegelapan. Wan nur, dan cahaya. Allah hanya menyebutkan cahaya dengan kata-kata mufrad, satu cahaya, kegelapan banyak. Karena kegelapan itu banyak, cahayanya satu belaka. Subhanallah. Kegelapan dalam lautan, kegelapan dalam perut ikan, ya, sebagaimana Nabi Yunus bin Matta dalam kegelapan di perut ikan paus, dalam kegelapan dalam samudra yang dalam kegelapan malam yang pekat, kegelapan demi kegelapan, ya. Sebagian manusia hidup dalam kegelapan kejahilan, kegelapan syubhat, kegelapan syahwat, banyak kegelapan. Tuhan Allah menciptakan segala macam bentuk kegelapan dan cahaya, satu cahaya, satu petunjuk. Subhanallah. Dia pula yang telah menciptakan langit-langit yang begitu dahsyat, ya, sab'an shidada, 7 lapisan langit yang begitu kokohnya. Subhanallah, tak kita lihat padanya penyangga. Allahu Akbar. Tak ada penyangga langit. Kata Allah, bi ghairi amadin tarawnaha. Kalian tak melihat langit itu ada penyanggahnya. Dialah menjadi atap bagi seluruh makhluk. Seluruh makhluk ini atapnya langit, dan langit tak ada penyangga. Seluruh miliaran galaksi-galaksi semuanya di bawah apa? Di bawah langit, dan langit tak ada penyangganya. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa min asma'i subhanah, di antara nama-nama Allah adalah Al-Quddusus Salam. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam surah Al-Hasyr,
Al-Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Apa makna Al-Quddus? Tuhan yang maha suci dari segala macam kekurangan, dari segala macam celah dan aib yang dinisbatkan kepadanya. As-Salam, dialah Tuhan yang maha selamat daripada segala macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya. Quddus, maha suci. As-Salam, maha selamat dari segala macam tuduhan-tuduhan. Orang Nasara mengatakan dia mengangkat anak. Na'udzubillah, Tuhan tak butuh anak. As-Salam, dia Tuhan yang selamat daripada celaan orang-orang Nasara yang mengatakan Tuhan punya anak. Ya, dia maha kudus, maha suci daripada punya anak. Tak butuh Allah anak. Orang Nasara mengatakan dia punya istri. Maka Allah mengatakan Al-Quddusus Salam, dialah Tuhan yang maha suci dari apa yang mereka katakan, selamat daripada apa yang mereka prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak butuh istri, Tuhan tak butuh anak. Subhanallah. Jadi nama-nama Al-Quddus As-Salam ini contoh dalam Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa min tafasili mahamidihi fil Quran. Di antara bentuk puji-pujian terhadap nama Allah ini Al-Quddus As-Salam, qauluhu ta'ala, firman Allah, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakan Muhammad, segala pujilah bagi Allah yang tak pernah memiliki anak. Kalau dia punya anak, dia butuh cucu, butuh cicit dan seterusnya. Ini siapa? Anak Tuhan. Ini siapa? Cucu Tuhan. Ini cicit Tuhan. Subhanallah. Punya istri, cemana kok diceraikan Tuhan istrinya? Allahu Akbar. Ini sifat makhluk. Sungguh tersesat orang-orang Nasara, tak menggunakan logika sehat mereka. Tuhan punya anak. Anak tersebut disusui oleh ibu. Subhanallah. Tuhan butuh susu ASI. La ilaha illallah. Akbar. Setiap yang memakan pasti dia butuh untuk mencerna makanannya. Subhanallah. Karena itulah Allah menyebutkan tentang Isa dan Maryam, kana ya'kulanit ta'am. Kedua-duanya ini memakan makanan. Allah tak ingin sebutkan pasti, ya, karena Allah begitu tinggi bahasanya. Maksudnya kalau dua-duanya makan makanan, pasti keduanya butuh menyalurkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Inikah Tuhan mau makan kotoran Tuhan? Allahu Akbar. Dahsyat. Allah mengatakan kana ya'kulanit ta'am. Bayangkan andai kata Isa tak menyusu, mati enggak dia? Mati. Tuhan mati. Subhanallah. Tuhan keluar daripada rahim wanita, dari kemaluan seorang wanita. Allahu Akbar. Tak masuk akal. Ya, maka Allah tak butuh anak, Allah tak butuh istri. Al-Quddusus Salam. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakan Muhammad, pujilah bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tak pernah mengangkat anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Tuhan yang tak ada sekutu baginya dalam kerajaannya ini. Langit bumi hanya dia penguasa satu-satunya. Tak ada sekutu. Orang bersekutu kadang-kadang dalam perusahaan karena lemah tak mampu sendiri, bersekutu mereka berdua, bertiga, berempat, berlima. Nanti bertengkar, pecah kongsi, masing-masing buat perusahaan sendiri-sendiri. Karena lemahnya manusia. Allah tak butuh sekutu-sekutu. Tak ada sekutu baginya. Lam yakun lahu syarikun fil mulki. Tak ada sekutu dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli, dan dia tak punya penolong karena kehinaan Allah. Karena Allah tak pernah hina, Allah maha sempurna. Manusia butuh penolong karena manusia lemah. Dia butuh backing di belakangnya. Dia butuh kata beleci si fulan. Dia butuh syafaat si alan. Allah tidak. Allah lam yakun lahu waliyyun. Tak pernah Allah butuh kepada wali, penolong, pemelihara, penjaga. Tak butuh Allah. Minadh-dhulli, disebabkan karena kehinaan, karena Allah tidak hina. Wa kabbirhu takbira. Tuhan seperti inilah engkau layak mengucapkan kata-kata takbir untuknya. Allahu Akbar. Tuhan yang maha besar. Subhanallah. Tuhan yang tak butuh apapun juga dari makhluknya. Tak ada sekutu baginya. Tak ada yang dapat menjadi penolong baginya. Tuhan yang memiliki langit dan bumi.
yang tak butuh anak, tak butuh istri. Inilah Tuhan yang harus kita sembah. Allahu Akbar. Wa min asma'ihi, di antara nama-nama Allah yang kita layak memujinya adalah Al-Maliku wal-Alim. Dialah raja dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa min tafasil hamidih, dan di antara rincian puji-pujian Allah dengan dua nama ini fil Qur'an, qauluhu ta'ala, dalam Quran di antaranya firman Allah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati, segala pujilah milik Allah. Ya, layak hanya milik Allah. Dialah pemilik apa-apa yang terdapat di langit dan terdapat di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan baginya lah segala pujian di negeri akhirat. Ya, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, ya'lamu ma yaliju fil ardh, dialah Tuhan yang mengetahui apa yang keluar dari muka bumi ini. Apapun juga tumbuh-tumbuhan yang keluar. Pada hari ini aja, pagi hari ini, mungkin jutaan, miliaran tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kita tak tahu, Allah tahu. Ada yang mulai bertunas hari ini, Allahu Akbar. Ada yang mulai berbatang hari ini, mulai menumbuhkan daun, Allah tahu, kita tak tahu. Apa yang dikeluarkan dari perbumi ini berupa bahan-bahan tampang yang ada di mana-mana, tak tahu kita. Allah tahu. Yang di Freeport sana apa dikeluarkan, emaskah, perakkah, Allah tahu. Subhanallah. Apa yang dikeluarkan dari bumi ini Allah tahu. Berapa barelkah minyak bumi ini dikeluarkan, Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, ya, ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, apa yang turun ke bumi, yang masuk ke bumi, Allah tahu. Ya, dan apa yang dikeluarkan daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang diturunkan dari langit. Wa ma ya'ruju fihi, dan apa yang naik kepada langit, Allah tahu. Subhanallah. Amal-amal hamba yang begitu banyak naik ke langit, Allah tahu. Tak ada yang tertukar. Tak ada tertukar amalan si fulan dengan si Allah naik ke langit, tak ada. Subhanallah. Alangkah musibahnya kalau tertukar, ya. Amalan tahajud orang tertukar, yang naik baginya namanya adalah amalan mencuri. Mustahil bagi Allah SWT. Wa huwar rahimul ghafur.